Halo semua, ketemu lagi. Gini deh, tiap tahun kalau udah masuk bulan Syaban, pasti ada satu perdebatan yang kayaknya nggak pernah absen dan selalu aja panas. Hukumnya baca surat Yasin khusus di malam nisfu Syaban. Ada yang bilang ini amalan bagus, tapi nggak sedikit juga yang bilang ini bid'ah sesat. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba bedah argumen dari sisi yang mempertahankan amalan ini. Sebenarnya apa sih landasan berpikir mereka? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Jadi pertanyaannya kan simpel banget. Bener nggak sih tradisi yang udah akrab banget di masyarakat kita ini sebetulnya sebuah bid'ah yang terlarang? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu ngikutin alur logika argumennya dari awal. Oke, kita langsung aja masuk ke jantung perdebatannya dan kita bongkar satu persatu argumen yang ada. Nah, biasanya nih, argumen yang menolak itu bunyinya jelas banget. Mereka bilang, karena Nabi Muhammad SAW nggak pernah mencontohkan secara spesifik baca Yasin 3 kali di malam nisfu Saban, ya berarti perbuatan ini ngada-ngada. Biasanya, argumen ini langsung dikunci pakai hadis yang terkenal itu. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mesti samain frekuensi dulu soal satu kata kunci ini, bid'ah. Soalnya, semua perdebatan ini akarnya ya di sini. Jadi, gimana sih pihak pro-yasinan ini mendefinisikan apa itu bid'ah? Jadi, poin utamanya di sini adalah soal pembedaan. Menurut argumen ini, bid'ah yang sesat itu adalah ketika kita menciptakan sebuah ritual ibadah yang benar-benar baru dari akarnya. Tapi, beda ceritanya kalau kita melakukan sebuah ibadah yang dasarnya emang udah ada, kayak baca Al-Quran, terus kita cuma milih waktu atau cara tertentu buat melakukannya. Nah, itu masuk ke kategori yang berbeda. Biar lebih kebayang, coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada tindakan membuat syariat baru. Contoh gampangnya, nambahin sholat wajib jadi 6 waktu, wah ini jelas terlarang, nggak ada diskusi. Tapi di sisi lain ada mengamalkan dalil umum. Contohnya yaitu tadi, membaca Al-Quran yang emang sangat dianjurkan, tapi kita memilih waktu khusus untuk melakukannya. Nah, menurut argumen ini, disinilah letak perbedaan krusialnya. Kalau kita ikutin alur ini, logikanya jadi sederhana banget. Pertama, nggak ada satupun ulama yang meragukan kalau baca Al-Quran itu ibadah. Betul? Kedua, surat Yasin itu ya jelas bagian dari Al-Quran. Jadi kesimpulannya, tindakan dasarnya, yaitu membaca Al-Quran, itu sama sekali bukan inovasi atau perbuatan baru. Sekarang, biar makin mantap, kita coba deh lihat beberapa contoh dari sejarah Islam untuk menguji prinsip ini dalam praktek. Coba kita pikirin bareng-bareng ya. Pengumpulan Al-Quran jadi satu buku atau mushaf, perkembangan ilmu tata bahasa Arab atau Nahwu, bahkan azan kedua pas sholat Jumat, semua ini kan baru, dalam artian gak ada contoh persisnya dari Nabi. Tapi kenapa diterima secara luas oleh umat? Karena semua ini dianggap sebagai cara atau sarana untuk menjaga dan mencapai tujuan syariat yang lebih besar. Nah, ini yang membawa kita ke sebuah pertanyaan yang cukup tajam. Kalau inovasi sebesar dan sepenting pengumpulan mushaf Al-Quran saja bisa diterima karena manfaatnya, kenapa praktek yang jauh lebih simpel, seperti memilih satu malam untuk membaca Al-Quran, kok tiba-tiba langsung dicap sesat? Pertanyaan ini membawa logika tadi ke zaman kita sekarang. Kita semua setuju kan, pakai mikrofon buat azan, pakai aplikasi Quran di handphone, atau nyebarin dakwah lewat media sosial itu boleh, bahkan bagus. Padahal semua ini adalah cara baru yang jelas nggak ada di zaman Nabi. Lantas kenapa cara dalam bentuk pemilihan waktu tiba-tiba jadi masalah besar? Ini menyoroti adanya potensi inkonsistensi dalam argumen penolakan. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu syarat yang krusial banget di sini. Praktik semacam ini boleh dilakukan selama tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban agama. Maksudnya, kita nggak boleh merasa ini setara dengan sholat 5 waktu. Dan yang paling penting, kita tidak boleh menyalahkan atau menyesatkan orang lain yang memilih untuk tidak melakukannya. Kuncinya ada di niat dan sikap kita. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit. Lihat dari gambaran yang lebih besar. Karena ternyata, perdebatan soal yasinan ini bukan cuma soal yasin, tapi menyangkut sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu tentang cara kita beragama. Kutipan ini benar-benar menangkap esensinya. Isu spesifik tentang yasinan ini sebetulnya hanyalah gejala dari perbedaan cara pandang yang lebih mendalam dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Ini adalah benturan antara dua metodologi atau pendekatan yang berbeda. Coba perhatikan dua pendekatan ini. Di kiri ada yang bisa kita sebut pendekatan slogan, simple, hitam putih.
Nggak ada contohnya, berarti bid'ah. Selesai. Gampang kan? Tapi di kanan ada pendekatan kaidah yang lebih bernuansa. Pendekatan ini bertanya dulu, apa ada dasar umumnya di dalam syariat? Apa niatnya baik? Apa ini dianggap wajib? Kalau semua jawabannya tidak bertentangan dengan prinsip dasar, maka amalan itu bisa jadi masuk dalam wilayah yang diperbolehkan. Pertanyaan terakhir ini menggeser fokus kita dari hukum fikih ke adab atau etika beragama. Ketika para ulama besar dari masa ke masa punya pandangan yang berbeda tentang suatu masalah, apakah ajaran Islam mengarahkan kita untuk memilih satu sisi, lalu mencap sisi lainnya sesat? Ataukah kita justru diajarkan untuk menghormati adanya ruang perbedaan pendapat atau yang biasa kita sebut khilafiyah? Dan kita tutup dengan kutipan yang sangat kuat ini. Memberi label bid'ah itu mudah. Yang sulit adalah menjalankan agama dengan bekal ilmu yang cukup, dihiasi dengan adab, dan dibimbing oleh kebijaksanaan. Pada akhirnya, ini bukan lagi cuma soal Yasin, tapi soal bagaimana kita bersikap saat menghadapi warna-warni perbedaan dalam beragama. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.